Pada tanggal 14 Agustus 1945, sekitar pukul 13.30, Sultan Syaril sedang berada di ruang kerja. Dia sedang menulis sesuatu dan mendengarkan radionya. Ya pendengar setia, kembali lagi dalam kabar Anda. Berita utama, Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Apa benar yang kudengar barusan? Aku harus menemui Bung Karno dan Bung Hatta. Setelah mendengarkan berita kekalahan Jepang, Sultan Syaril segera pergi ke rumah Hatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Syaril. Maaf ya, rumahku begitu sederhana. Tak apa, Bung. Silakan duduk. Bung Hatta, bagaimana soal kemerdekaan kita, Bung? Bukankah soal kemerdekaan itu telah diserahkan kepada PPKI? Tetapi menurut saya, bukankah kemerdekaan dilakukan tanpa melalui bantuan PPKI? Apa maksud Bung Syaril berkata seperti itu? PPKI adalah bentukan Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, maka sekutu akan mengira kita adalah buatan Jepang. Sebaiknya kita memproklamasikan kemerdekaan kita sekarang, selagi kita dalam masa vacuum of power. Vacuum of power? Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Itu artinya Indonesia sedang berada dalam kekosongan kekuasaan. Jadi inilah kesempatan kita untuk memproklamasikan kemerdekaan sebelum sekutu datang. Saya setuju. Tapi apakah Bung Karno sependapat sama kita? Bagaimana kita hubungi Bung Karno terlebih dahulu? Ide yang bagus, Bung. Assalamualaikum, Bung Karno. Waalaikumsalam. Ada apa, Bung Hatta? Apakah saya dan Syaril boleh datang ke rumah Bung Karno untuk membahas soal kemerdekaan ini? Saya tunggu kedatangan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita berangkat. Mari. Sultan Syaril dan Hatta menemui Soekarno di rumahnya, menceritakan tentang kekalahan Jepang. Syaril mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan duduk. Mengapa kalian datang kemari? Ada masalah apa? Ada berita penting yang ingin disampaikan oleh Syaril. Saya dengar Jepang telah menyerah kepada sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita pakai untuk memproklamasikan kemerdekaan agar Indonesia mendapatkan kesempatan yang baru? Kita tidak berhak bertindak sendiri. Semua itu hak PPKI. Alangkah janggal bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa diketahui oleh PPKI. Kan saya Syaril. Tetapi kita tidak boleh gegabah. Baiklah, kalau begitu kami permisi. Mari Bung Hatta, mari. Pada tanggal 15 Agustus 1945, sekitar pukul 22.00 di rumah Bung Karno berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Suekarni, Darwis, dan Kairo Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ayo Bung, malam ini juga kita kibarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka besok pagi akan ada pertumpahan darah dan perang besar-besaran. Potonglah leherku sekarang, tak usah menunggu besok hari. Sudahlah, tidak ada gunanya kalian bertengkar. Mari kita bicarakan ini baik-baik. Saya hanya mengingatkan, Bung, jika besok tidak juga dilakukan kemerdekaan, maka rakyat Ambon akan dibunuh. Mereka akan dikira pro Belanda. Benar, Bung. Lagi pula mengapa kita harus menunggu Jepang memerdekakan kita, sementara kita bisa memerdekakan diri kita sendiri? Kekuatan kita tidak setara dengan kekuatan Jepang dan sekutu. Kita tidak bisa merdeka tanpa mereka. Kita bisa, Bung. Kita bisa.
Malam ini, Bung. Malam ini juga. Tenang, tak sepatutnya Anda membuat keributan di sini. Saya mengerti perasaan saudara, tetapi saya tidak bisa mengabulkan permintaan kalian karena saya tidak ingin menimbulkan korban jiwa. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno dan Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, sebagaimana yang telah kita ketahui, Bung Karno menolak untuk segera melaksanakan proklamasi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta. Lalu kita desak mereka untuk mempercepat proklamasi. Diculik? Iya, kita letakkan mereka di suatu tempat supaya kita bisa membujuk mereka. Itu benar. Dengan begitu Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi kemana kita akan membawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas, di mana kita akan menempatkan keduanya. Saya akan menghubungi Subeno untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Darwis? Kami akan segera mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera melaksanakan proklamasi. Ya, kami akan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau menyediakan keamanan serta tempat untuk kami? Tentu saja. Saya akan mengamankan kalian untuk tempat nanti kita tempatkan di Lagu Juiki. Baiklah, terima kasih Subeno. Sama-sama. Subeno setuju dan kita akan ditempatkan di rumah Julkisong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya. Jika subuh ini, Anda setuju? Setuju. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, pukul 4.00, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung harus ikut dengan kami. Mau dibawa kemana aku ini? Lalu mengapa kita harus pergi? Rengas Dengklok ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat akan menyerbu kota. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak akan bisa melawan karena tentara Jepang di Jawa masih utuh. Ini sudah menjadi kesepakatan kami, Bung. Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Ayolah, Bung, waktumu hampir habis. Baiklah. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak istrinya diajak pula. Bung Karno, Bung Karno. Ya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini adalah keputusan bersama kami, Bung. Anda harus ikut dan berhatta ke Rengas Dengklok bersama kami. Tak sadarkah kalian? Aku mempunyai anak dan istri. Bagaimana dengan mereka? Ada apa nih, Kang Mas? Kenapa banyak sekali orang? Guntur sampai takut mendengar suaramu. Pemuda-pemuda ini ingin membawa aku ke Rengas Dengklok. Kenapa, Kang Mas? Menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Bagaimana dengan aku dan Guntur? Kalian akan meninggalkan kami? Benar, tetapi aku tidak ingin meninggalkan anakku dan istriku. Kalian harus membawanya juga. Baiklah, Bung. Kami akan membawa Anda dan anak istri Anda bersama kami. Tapi kita harus pergi sekarang juga. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba juga di Rengas Dengklok. Bung Hatta terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jongkisong. Sebenarnya apa yang kalian mau kemari? Sampai-sampai aku dibawa ke sini. Kami ingin Anda dan Bung Karno melaksanakan proklamasi. Bung Karno? Hatta, ternyata aku udah di sini. Iya, mereka membawa aku kemari. Mereka membawa Fatma dan Guntur juga. Soekarni, ada apa sebenarnya? Begini, Bung. Kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah, Bung. Ini saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu percaya kabar itu, Karni? Jepang akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju, Bung. Kami ingin merdeka dengan jerih payah kami sendiri, bukan dari hadiah Jepang. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi, Bung. Setelah itu, Saleh tergesa-gesa untuk memberitahukan kepada Wikanda bahwa ada Soebarjo di luar.
Ada apa, Saleh? Kenapa kamu terengah-engah? Ada Subarjo, dia ingin menemui Bung Karno. Baiklah, saya akan menemuinya. Lalu Wikana pun menghampiri Suebarjo. Wikana, apakah aku bisa menemui Soekarno dan Hatta? Untuk apa Anda ingin menemuinya, Bung? Rapat PPKI batal karena mereka tak ada, jadi aku kemari ingin menjemput mereka. Tidak bisa, Anda tidak berhak, Bung. Karena kami, para pemuda, sudah sepakat untuk mendesak mereka supaya mereka mempercepat proklamasi. Kalau begitu, izinkan aku menemui mereka terlebih dahulu. Baiklah, silakan masuk. Kemudian Suebarjo pun masuk dan menemui Soekarno dan Hatta. Ada apa, Subarjo? Rapat PPKI batal. Selain itu, saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerang kepada sekutu. Jadi berita tersebut benar adanya. Ya. Bukankah saya dan Syahrir sudah memberitahukan kepada Anda, Bu? Tapi saya belum percaya, Hatta. Kemudian Wikana pun mengajak Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, dan Soekarno pun setuju untuk mengikuti permintaan golongan muda. Sesampai di Jakarta, 16 Agustus 1945 pukul 24.00, Soekarno mengantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu, sebelum beliau menyusun naskah proklamasi bersama para pemuda. Kita sudah sampai Jakarta, Bu. Mari kita ke rumah Laksana Medan untuk membahas proklamasi. Baiklah, tetapi aku ingin mengantar anak dan istriku terlebih dahulu. Silakan, Bu, kami akan mengantarkan Anda. 17 Agustus 1945 dini hari, setelah sampai di rumah Laksmana Medan yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar mengubah status dan keadaan di Indonesia. Namun Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksmana Medan. Di ruang makan di rumah Laksmana Medan berkumpullah Soekarno, Mohatta, Subarjo, Soekarni, Sayyidu Malik, dan dia untuk merumuskan naskah proklamasi. Jumat, pada pukul 10.00 semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar dari serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita, bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuda muka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah saya sekata berpendapat bahwa sekarang lah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari ini 17 bulan 8 tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lain.